Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Dwi Vanessa, NIM 230512041110 dari kelas TID. Saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan MFQ atau Multiple Feedback Queue. Sebelum itu, kita bahas mengenai penjadwalan proses terlebih dahulu. Apa sih penjadwalan proses itu? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Tugas penjadwalan yaitu memutuskan proses yang sedang berjalan dan juga memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. CPU scheduling. CPU scheduling merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming. Hal ini dilakukan dengan men-switch CPU di antara proses-proses sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Konsep CPU adalah multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst I/O dan burst CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu yang pertama, berubah dari running state ke ready state. Yang kedua, berubah dari waiting state ke ready state. Yang ketiga, berubah dari running state ke waiting state. Dan yang keempat, terminate. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan preemptive, yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya bisa diinterrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptive, yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa diinterrupt. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Jika dalam suatu proses burst CPU jauh lebih besar daripada burst I/O, maka disebut CPU bound. Demikian juga sebaliknya, disebut dengan I/O bound. Sasaran utama penjadwalan. Optimalisasi kinerja menurut kriteria tertentu. 1. Adil atau fairness. Mendapat jatah waktu pemroses yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation. 2. Efisiensi. Dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses atau pemroses diusahakan sibuk oleh CPU utilization maximum. 3. Response time interaktif. Waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. 4. Waiting time waktu nyata. Waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. 5. Turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. 6. Throughput. Jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Strategi penjadwalan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, non-preemptive, yaitu pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, preemptive, yaitu proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan
menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Contoh dari yang non-preemptive yaitu yang pertama FIFO atau FJFS, yang kedua SJF atau Shortest Job First, yang ketiga HRN atau High-Highest Ration Next, yang keempat MFQ atau Multiple Feedback Queue. Contoh untuk yang preemptive yaitu yang pertama RR atau round robin, yang kedua SRF atau shortest remaining first, yang ketiga PS atau priority scheduling, yang keempat GS atau guaranteed scheduling. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang algoritma penjadwalan MFQ atau Multiple Feedback Queue, yang mana merupakan suatu algoritma scheduling yang menggunakan beberapa tingkatan antrian yang masing-masing memiliki prioritas yang berbeda. Setiap proses akan ditempatkan dalam tingkat antrian yang sesuai dengan prioritasnya. Multiple feedback queue hampir sama dengan multi-level feedback queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain 1. Jumlah antrian, 2. Algoritma penjadwalan tiap antrian, 3. Kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, 4. Kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, 5. Antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Keuntungan dari algoritma MFQ yaitu meningkatkan fairness. Algoritma MFQ memastikan bahwa semua proses mendapatkan waktu CPU dan akses I/O yang adil. Meningkatkan efisiensi. Algoritma MFQ dapat meningkatkan efisiensi dengan memprioritaskan proses yang lebih penting. Meningkatkan waktu respon. Algoritma MFQ dapat meningkatkan waktu respon dengan memprioritaskan proses yang membutuhkan waktu respon yang cepat. Lalu juga fleksibel. Algoritma MFQ dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berbeda. Lalu mudah diimplementasikan. Algoritma MFQ mudah dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai sistem. Sedangkan untuk kekurangan algoritma MFQ yaitu kompleksitas. Algoritma MFQ lebih kompleks dibandingkan algoritma penjadwalan lainnya. Overhead. Algoritma MFQ membutuhkan overhead yang lebih besar untuk mengelola antrian dan prioritas. Starvation. Proses dengan prioritas rendah dapat terlambat atau bahkan tidak dijalankan sama sekali jika terdapat banyak proses dengan prioritas tinggi. Ketidakadilan. Algoritma MFQ dapat dianggap tidak adil bagi proses dengan prioritas yang rendah. Contoh kasus MFQ-nya seperti yang ada di tabel, yaitu ada P1 atau proses 1, ada P2 atau proses 2, dan juga ada P3 atau proses 3. Yang dimana P1-nya burst time-nya yaitu 12, priority-nya 3, waktu kedatangannya 0. Lalu untuk P2-nya burst time-nya 5, priority-nya 1, waktu kedatangannya 1. Lalu untuk yang P3 burst time-nya 3, priority-nya 2, dan waktu kedatangannya 2.
Lanjut ke pembuatan Gantt chart-nya. Kenapa bisa jadi 0, 12, 17, dan 20? Nah, di tabel ini kan ada 4 garis. Yang pertama itu di pojok sendiri 0, dan yang kedua ini 12. Nah, 12 ini diambil dari burst time-nya P1. Lalu garis yang ketiga itu 17. Kenapa kok bisa 17? Rumusnya itu burst time P1 ditambah burst time-nya P2. Jadi 12 ditambah 5 sama dengan 17. Lalu untuk garis yang keempat, kenapa 20 didapat dari mana? Itu didapat dari keseluruhan burst time yang ada. Jadi tiga-tiganya burst time itu ditambah 12 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 20. Nah, untuk penyelesaian contoh kasus MFG-nya, penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama menghitung waiting time-nya, yang kedua menghitung rata-rata waiting time-nya atau average-nya. Waiting time-nya P1 sama dengan 0, P2-nya 12 dikurangi 1 sama dengan 11. 12 dikurangi 1, 12-nya itu didapat dari Gantt chart setelahnya P1 kan 12. Lalu dikurangi waktu kedatangannya P2. Jadi 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Untuk yang P3-nya sama dengan 17 dikurangi 2 sama dengan 15. 17-nya didapat dari Gantt chart setelahnya P2 kan 17. Lalu dikurangi waktu kedatangannya P3. Jadi 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Nah, untuk rata-ratanya atau average-nya itu P1 ditambah P2 ditambah P3 dibagi banyaknya proses. P1, P2, dan P3-nya bukan dari tabel lagi, melainkan dari perhitungan waiting time yang barusan dihitung, yaitu 0 ditambah 11 ditambah 15 dibagi 3. 3 ini didapat dari banyaknya proses. Jadi 26 dibagi 3 sama dengan 8,67. Untuk contoh pengimplementasiannya yaitu antrian di rumah sakit. Pasien dengan kondisi darurat akan diprioritaskan dan ditempatkan di antrian pertama. Pasien dengan kondisi yang tidak darurat akan diantarkan ke antrian berikutnya. Layanan call center. Pelanggan dengan masalah yang lebih kompleks akan diprioritaskan dan dihubungkan dengan agen yang lebih berpengalaman. Sedangkan untuk pelanggan dengan masalah yang lebih sederhana akan diantarkan di antrian berikutnya. Lalu untuk loket pembayaran, antrian di bank atau supermarket dapat dibagi berdasarkan jenis transaksi. Transaksi yang lebih kompleks seperti penarikan uang tunai atau pembayaran tagihan akan diprioritaskan di antrian pertama. Transaksi yang lebih sederhana seperti pembayaran dengan kartu kredit atau debit akan diantarkan di antrian berikutnya. Lalu juga ada pada sistem komputer. Proses yang membutuhkan banyak CPU akan diprioritaskan dan dijalankan terlebih dahulu. Proses yang membutuhkan sedikit CPU dapat ditunda ke waktu berikutnya. Proses yang interaktif dengan pengguna akan diprioritaskan agar pengguna mendapatkan respon yang cepat. Lalu juga ada pada transportasi. Kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran akan diprioritaskan di jalan. Kendaraan umum seperti bus dan kereta api memiliki jadwal yang tetap. Kendaraan pribadi harus mengikuti peraturan lalu lintas. Algoritma penjadwalan MFQ dapat membantu dalam mengatur berbagai aktivitas dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memberikan prioritas kepada proses yang lebih penting, algoritma ini dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan meningkatkan kualitas layanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma penjadwalan MFQ atau Multiple Feedback Queue.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.